warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Arianti dengan NIM 24650089. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan prolog bahasa pemrograman logika pada mata kuliah AI. Apa itu prolog? Prolog adalah singkatan dari Programming in Logic. Ini adalah bahasa pemrograman deklarasi berbasis logika yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah melalui inferensi dan penalaran logis. AI itu dikembangkan pada tahun 1970-an. Prolog awalnya diciptakan untuk aplikasi di bidang kecerdasan buatan AI yang menjadikannya alat yang ideal untuk sistem yang membutuhkan pengambilan keputusan berbasis aturan. Terus ada karakteristik utama prolog. Yang pertama itu ada fakta dan aturan. Prolog beroperasi berdasarkan koleksi fakta, informasi dasar yang diketahui, dan aturan hubungan logis antar fakta. Terus yang kedua itu ada inferensi logika, yaitu menggunakan mesin inferensi yang canggih untuk menarik kesimpulan baru dari fakta dan aturan yang ada, meniru proses penalaran manusia. Terus yang ketiga yaitu ada non-prosedural, yaitu programmer tidak perlu menentukan bagaimana mencapai solusi, melainkan cukup menyatakan apa masalahnya. Prolog akan mencari solusinya. Terus yang keempat ada unifikasi dan pencocokan pola. Ini menentukan solusi melalui proses unifikasi, yaitu pencocokan pola antar query dan fakta atau aturan yang tersedia dalam basis pengetahuan. Terus ada cara kerja prolog, yaitu ada fakta, informasi dasar yang benar seperti John adalah ayah Mary. Ini adalah fondasi basis pengetahuan. Terus ada aturan menjelaskan hubungan logis antara fakta. Contohnya X adalah kakek Y jika X adalah ayah Z dan Z adalah ayah Y. Backtracking dan unifikasi, yaitu prolog secara sistematis mencari solusi dengan mencoba berbagai kombinasi fakta dan aturan, itu melalui pencocokan pola. Terus ada query, pertanyaannya yang diajukan kepada prolog seperti siapa kakek Alice, prolog akan mencari jawabannya. Terus ada memulai dengan prolog. Satu yaitu instalasi swift prolog. Swift prolog adalah implementasi prolog yang paling populer dan mudah digunakan untuk dan install sesuai dengan sistem operasi Anda. Yang kedua itu yaitu ada buat file program. Tulis fakta dan aturan Anda dalam sebuah file teks dengan ekstensi PL, misalnya keluarga PL. Yang ketiga itu jalankan interpreter. Buka terminal atau command prompt, lalu ketik swift PL untuk masuk ke interpret prolog. Yang keempat itu muat file Anda. Tanya nama file, ganti nama file dengan nama file. File Anda tanpa ekstensi. 5. Ajukan query dan ajukan pertanyaan Anda untuk mendapatkan jawaban dari prolog. Yang terus ada representasi fakta dalam prolog. Sinteks dasar. Fakta dalam prolog dipresentasikan sebagai predikat diikuti oleh argumen dalam kurung, setiap fakta diakhiri dengan titik. Contohnya itu ayah John, Mary, ibu Mary, Alice memiliki hobi. Alice membaca, lahir tahun John 1970. Ayah John, Mary. Ini menyatakan bahwa John adalah ayah dari Mary. John dan Mary adalah argumen dan ayah adalah predikat. Ibu Mary, Alice. Ini berarti Mary adalah ibu dari Alice. Struktur ini memungkinkan prolog untuk memahami hubungan dasar antar entitas. Ini adalah contoh membangun aturan logika, yaitu aturan kakek dan aturan nenek. Ini contohnya, bisa dilihat. Terus ada mengajukan query ke prolog. Contoh query yaitu setelah fakta dan aturan dimuat, Anda bisa mengajukan pertanyaan kepada prolog. Ini dilakukan dengan menulis predikat diikuti argumen yang mungkin berisi variabel. Prolog akan memproses query ini, mencoba mencocokkan pola dengan fakta dan aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Jika ditemukan kecocokan, variabel akan terikat pada nilai yang sesuai. Outputnya siapa? Alice. Prolog menemukan bahwa John adalah kakek dari Alice berdasarkan aturan kakek dalam kurung X, Y, dan fakta yang diberikan. Ini menunjukkan bagaimana prolog dapat melakukan penalaran otomatis. Terus ada bidang penggunaan prolog. Yang pertama itu sistem pakar. Prolog sangat cocok untuk membangun sistem yang meniru kemampuan pengambilan keputusan ahli manusia seperti dalam diagnosa medis atau konfigurasi perangkat keras. Yang kedua itu ada pemrosesan bahasa alami NLP. Kemampuannya dalam analisis sintaksis dan simetrik membuatnya ideal atau untuk tugas-tugas seperti parsing bahasa, menerjemahkan mesin, dan pemahaman bahasa alami. Yang ketiga ada rule based AI, digunakan secara luas dalam sistem AI yang
operasinya didasarkan pada perangkat aturan yang ditentukan seperti sistem rekomendasi atau filter spam. Terus ada representasi pengetahuan. Prolog menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mempresentasikan dan memanipulasi pengetahuan dalam bentuk fakta dan aturan logis, mendasari matriks web dan ontologi. Terus ada perancangan chatbot. Kemampuannya yaitu untuk menalar berdasarkan pola percakapan, membuatnya ideal untuk mengembangkan chatbot yang lebih cerdas dan berbasis logika. Terus yang terakhir ada sistem diagnosa otomatis. Digunakan dalam aplikasi yang memerlukan penalaran diagnostik seperti dalam mencari akar masalah, root cause analysis pada sistem kompleks. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.